untuk 2,5 juta misalnya. Ya. 2,5 juta dengan perkiraan sapi dapat sekitar 17 juta lebih, 17,5 misalnya. Ternyata setelah 2,5 juta atau 17,5, lalu kita dapat sapi yang di bawah itu, ya, sudah kita negosiasi dapat sapi 17 juta atau kurang dikit. Jadi apakah kelebihannya itu dapat kita gunakan untuk akomodasi, transportasi dan keperluannya, atau kita kembalikan ke jemaah? Karena memang akan jawab belum tentu nih, belum tentu untuk keperluan lain, cuma untuk korban aja. Ya. Nah, jadi kalau ada akadnya mungkin bisa. Apakah sisanya itu kita kembalikan ke jemaah atau bisa kita gunakan untuk keperluan lain? Karena kita tidak nambah duit lagi dari jemaah kan? Ya. Nah, belum lima. Baik. Terkait tentang masalah ibadah kurban. Kurban sudah menjadi budaya bagi kita yang berkorban di Indonesia ini, dengan mengumpulkan dana dari 7 orang lalu membeli 1 ekor sapi. Masing-masing sahibul kurban itu menyetorkan uangnya 17 juta. Terkumpul masing-masing 2,5 juta. Terkumpullah dari 7 orang menjadi 17 juta. Lalu oleh panitia diserahkanlah uang 17 juta itu. Pak panitia, ini kami sudah mengumpulkan uang untuk dibelikan sapi kurban serta pelaksanaan proses penyembelihannya. Ini uang 17 juta. Kami tidak mau tahu, ya kan? Yang penting pelaksanaan ibadah kurban kami ini berjalan dengan lancar, sapinya disembelih, sapinya dibagi-bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Masalah apa terserahlah kamu, biaya operasional kamu aturlah. Nah, kalau sudah ada akadnya seperti itu, maka uang kelebihannya itu boleh kita gunakan untuk operasional. Katakanlah membeli tali, membeli kantong asoy, ada ya, gula, kopi untuk orang yang nyembelih, dan jangan lupa membayar upah orang yang tukang jagalnya, mulai dari yang nyembelih sampai kepada tukang kulit, tukang cincang, semuanya dibayar oleh sahibul kurban, orang yang berkorban. Kalau enggak, sembelih sendiri gitu. Bisa tak kita ibu-ibu nyembelih sendiri? Bapak-bapak, bisa tak nyembelih sendiri? Kalau bisa, bapak sendiri yang nyembelihnya. 7 orang tuh kumpul. Siapa kita nyembelih? Di antara kita yang 7 nih, bapak lah. Ayo, biar saya nyembelih. Nah, itu idealnya, yang bagus seperti itu. Cuman kadang-kadang tidak semua orang bisa nyembelih. Tidak semua orang. Maka diwakilkanlah kepada tukang jagal. Tukang jagal itu, ya, dia adalah tugas profesinya sebagai tukang sembelih. Maka profesi tukang jagal itu harus dibayar. Bagaimana bayarnya, Ustadz? Boleh tak kami bayar dengan kepala? Tidak boleh. Daging, kulit, kepala tidak boleh dijadikan sebagai upah tukang jagal, tidak boleh. Jadi upahnya macam mana? Upahnya dengan dana tersendiri. Makanya dari 7 orang itu harus disiapkan dana untuk tukang sembelihnya tuh. Ini ada pula tukang sembelihnya udah dibayar duitnya. Cukup bagi daging sekilo baik. Nyembelih 20 ekor sapi. Kemana pergi akal kita? Ada boleh? Padahal orang itu kerja. Ada terjadi di lapangan, di masyarakat, tukang jagal itu nyembelih 20 ekor sapi, dah dibayar
cuma dikasih daging sekilo. Dia pikir enak ya tuh nyembelih 20 ekor sapi itu lah. Nyawa taruhannya Bu. Tengok ada yang tukang sembelih, ada yang pingsan di sepak tendang sapi kan. Jadi tidak boleh Bu. Ya, tidak boleh tidak dibayar, harus mesti dibayar orang tuh. Apa kata Nabi? Sebelum keringatnya kering, bayarlah orang-orang yang bekerja itu. Sebelum keringatnya kering, itu kata Nabi. Ini dah, Ustaz tukang sembelih itu kan dia ibadah juga, lillahi ta'ala lah. Coba lah ibu, bapak sembelihlah sendiri, coba, bisa tak? Kalau yang bisa bagus. Jadi dengan demikian kelebihan uang tadi boleh digunakan untuk biaya operasional ya. Misalnya ini panitia sudah nyiapkan 17 juta, ternyata dapat beli sapi 16 juta. Ya kan, 16 juta. Nah, 1 jutanya ini bisa digunakan untuk biaya operasional. Kalau nyembelih sapinya 7 sapinya berarti 7 juta. Kalau dikumpulkan, nah 7 juta inilah dibiayai untuk kepentingan tukang jagalnya, tukang seset, ya kan, tukang cincang. Pak, tukang jagalnya tidak mau dikasih duit Pak. Nah kalau tidak mau dikasih duit, alhamdulillah, bukan salah kita. Ini tidak tuh yang ngasih-ngasih gitu kan. Itu kelewatan itu ya, terlalu kata Roma Irama itu kan, tidak punya rasa. Disiapkan. Kalau dalam aturannya itu Bu, Pak, sikok orang itu dia kan 7 orang patungan. Berarti satu orangnya 10.000 untuk tukang jagal tuh. Laba ibu-ibu, bapak-bapak yang berkurban bayar tukang jagal 10.000 seorang. Sanggup dah? Masa tak sanggup? Ngasih duit 17 juta untuk berkurban sanggup. Ngasih tukang jagalnya 10.000 dah sanggup. Terlalu. Jadi kalau 7 orang kali 10.000 berapa? 10 kali 70.000 tukang jagal. Dia nyawa taruhannya. Jadi sekor kepala sapi itu 70.000 tukang jagal. Ya? Nah kalau di rumah kamar potong, sikok sapi itu mulai dari nyembelih, nyeset apa segala macam, nyincang itu 250.000 tukang jagal tuh di kamar potong tuh. Ya Bu ya, 250.000 upahnya. Ibu dia nyembelih di masjid kita, dia datang jauh pakai motor, pakai mobil, berkeringat-keringat, nyawa taruhannya. Lillahi ta'ala. Di mana lillahi ta'alanya? Itu tandanya kita tidak berpikir logika yang bagus, yang baik. Jadi kita ingatkan kepada kita nyuruh orang itu bekerja, bayarlah sebelum keringatnya kering. Kalau tidak dibayar, badoso gitu. Nyuruh orang kerja dan membayar, badoso. Gitu. Kalau kambing, Ustaz, sikok kambing itu 25.000 sikok kepala kalau dia nyembelih. Masa 25.000 udah telap bayarnya? Kita beli kambing 2,5 telap. Kalau tidak dibayar berdosa kita menggunakan tenaga orang tapi tidak kita bayar. Yo Pak, kami upah dia, cuman upahnya kepalanya. Tidak boleh. Sapi itu dagingnya, kulitnya tidak boleh dijual dan tidak boleh digunakan sebagai upah. Tidak boleh.
Nah, kalau ibu mau ngasih, bapak mau ngasih kepalanya dengan tukang jagal tuh untuk disedekahkan, boleh. Itu sedekah, bukan upah. Pak tukang jagal, kepalanya ini kami tidak bisa ngolahnya, udahlah kami sedekahkan dengan bapak. Terserahlah, apa nak bapak makan dewe, apa nak bapak sedekahkan ke tempat lain, silahkanlah. Itu bagus. Bagus. Berarti pahalanya ngalir lagi kalau dia sedekahkan di tempat lain. Umpamanya tidak ada tempat di satu RT tidak ada orang nyembelih di situ. Diletaknya kepala itu situ agak 5 ekor kepalanya. Ini Pak, ini kurban dari masjid yang ada di Kasang sana. Ini RT di Talang Bakung umpamanya tidak ada nyembelih, bawa situ. Kumpul masyarakat situ. Cuman kepalanya itu sedekah, pahalanya ngalir, bagus. Ini ada pula panitia, pokoknya Pak tak boleh sama sekali, ya kan? Pokoknya kami bagi habis lah di masyarakat nih, telap makannya pokok kami bagi habis. Itu namanya ya sah-sah, ya, boleh, tapi rakus dan serakahnya itu masih kelihatan. Mungkin bagi kita, mungkin barangkali daging sekilo 2 kilo tidak masalah. Tapi di tempat lain daging yang setengah kilo itu sangat berharga bagi orang-orang miskin di tempat lain mungkin barangkali. Jadi kalau memang kita ikhlas, sedekahkanlah ke tempat-tempat yang tidak menyembelih hewan kurban. Kita cukup dengan dagingnya saja, kepalanya kita sedekahkan di tempat lain. Itu baru bagus. Ini enggak, pokoknya kami lah Pak galonya, tidak boleh yang lain. Sudahlah, tidak masalah. Baik, jelas sampai di situ. Kalau ada kelebihan tuh, duit sisa tadi ada kelebihan. Ya, kelebihan tadi boleh. Nah, sudah. Masih kebagikan lebih lagi masih ada. Lebih lagi masih ada. Boleh kita sedekahkan ke jadi dana infak ke masjid. Boleh. Contoh tadi kan 7 juta tadi. 7 juta tadi lah. Sudah di 2 juta gitu kan. Kita mau ngasih panitia, ada mau panitia. Nah, panitia kesempatan dia bersedekah. Jadi ibu-ibu tadi yang berkorban tadi ini 7 sapi tadi menjadi 7 juta enak. Karena kelebihannya sejuta. Nah, ini panitia silakanlah kami sedekahkan untuk panitia beli rokok. Nah, panitia kalau dia nolak tidak ada masalah. Dalam Pak Bu, sudah ini memang hak ibu, ini hak bapak, ambillah, kami kerja lillahi ta'ala. Bagus. Tapi kalau panitia logikanya jalan, baik Pak Bu, kami terima uang 7 juta ini. Cuman uang 7 juta ini kami kembalikan ke masjid sebagai dana infak kita bersama. Dana infak bersama. Orang yang berkorban dapat pahala, bapak yang nyerahkan ke masjid tadi dapat pahala. Jadi kelebihan-kelebihan itu boleh kita infakkan ke masjid. Ingat, dana infak bukan dana wakaf. Kalau dana wakaf tidak boleh diapa-apakan. Kalau dana infak bisa kita gunakan untuk kepentingan yang lain. Ya, bisa untuk kepentingan kesejahteraan masjid. Misalnya ada marbot masjid perlu digaji. Bagian cleaning service perlu digaji. Karena dana infak semacam itu boleh kita gunakan. Konsumsi ya dah. Itu bisa kita gunakan dana infak, bukan dana wakaf. Kalau dana wakaf tidak boleh. Misalnya orang berwakaf, Pak, ini wakaf saya untuk masjid, tolong nanti belikan nambah lagi 1 kipas angin. Itu wakaf, tidak boleh digunakan dana-dana yang lain. Beli lagi kipas angin sesuai pesanan dia dulu. Tapi kalau dana infak, boleh. Misalnya kita punya dana infak 7 juta tadi ya kan?
1 juta kita gunakan untuk membeli biaya operasional di gulo, kopi, rokok, panitia kan, kemudian kantong dan lain sebagainya 1 juta. Nah 6 juta kita infakkan ke masjid, kemudian bisa pula kita gunakan untuk beli lampu dan lain sebagainya. Barangkali itu ya. Nah, mudah-mudahan